Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Senang sekali boleh menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian melalui video ini. Kita kembali untuk belajar tentang firman Tuhan sedikit demi sedikit. Sekalipun di dalam keterbatasan saya, sekalipun di dalam keamatiran saya, cuma saya memiliki kerinduan supaya firman Tuhan itu jangan hanya untuk dikonsumsi sendiri, tetapi lebih baiknya adalah untuk diberitakan. Pada kali ini kita mengambil ayat firman Tuhan dari kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita ambil dari 1 Korintus ayatnya yang ke-1, 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-18. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Perikopnya adalah hikmat Allah dan hikmat manusia. Ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saya ulangi sekali lagi. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, bagi Bapak Ibu yang diselamatkan di dalam kasih Kristus, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kita aminkan firman ini secara harfiahnya, secara singkatnya pengertian firman Tuhan ini adalah begini. Bagi orang yang tidak mengerti tentang Kristus, tidak mengenal salib, maka diberitakan tentang salib ini adalah suatu kebodohan bagi mereka. Karena apa? Karena mereka tidak tahu apa arti dari salib itu sendiri, apa arti dari pengorbanan di kayu salib itu sendiri. Kalau dia tidak mengenal Kristus, di dalam dia tidak ada kasih Kristus, maka kalaupun kita berkali-kali untuk memberitakan itu kepada dia, menyampaikan kepada dia, dia mendengar tentang peristiwa salib itu, dia mengkonsumsi tentang arti penyaliban itu, tidak akan ada tergoyah ataupun tidak akan tersentuh hatinya sendiri kalau dia memang bukan memiliki iman di dalam Kristus. Tetapi bagi kita Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau kita mengenal Kristus, kita tahu bahwa memang salib itu adalah anugerah terbesar oleh Tuhan kepada kita. Dia menggenapi kemurkaan Tuhan terhadap manusia, sehingga Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang diutus, disalibnya sendiri untuk menebus segala dosa umat manusia. Nah, di sini bagi kita yang yakin akan diselamatkan oleh Kristus, maka bagi kita salib itu adalah kekuatan dari Allah. Salib memang kekuatan dari Allah, dan salib memang sungguh-sungguhnya adalah anugerah kasih karunia Tuhan yang tidak akan ada duanya lagi. Sampai kemanapun, sampai abad berapapun kita cari, tidak akan ada peristiwa yang seperti di Golgota sekitar 2000 tahun yang lalu, oleh peristiwa penyaliban Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, yang perlu kita bahas juga sebagai orang yang beriman, di sini judulnya tadi hikmat Allah dan hikmat manusia. Tentunya jangan kita memakai hikmat kita sendiri, tetapi marilah kita, Bapak Ibu dan saya, saudara-saudara sekalian, kita berhikmat kepada Allah. Jangan menggunakan hikmat manusia. Firman Tuhan berkata, aku akan memakai orang yang bodoh di dunia ini, orang yang bodoh dianggap di dunia ini untuk mempermalukan orang yang berhikmat, kata firman Tuhan. Kemudian dia memakai orang-orang yang lemah menurut pandangan dunia ini. Tuhan memakai orang-orang yang lemah menurut pandangan dunia ini untuk mempermalukan orang-orang yang merasa kuat, ataupun orang-orang yang kuat menurut pandangan dunia. Nah, Tuhan itu bekerja bagi kita. Jangan hanya sebatas, jangan kita artikan Tuhan itu hanya sebatas pemikiran kita, hanya sebatas khayalan kita, hanya sebatas logis kita. Jangan. Kita tidak dapat menyelami betapa besarnya, betapa luar biasanya Tuhan itu berkuasa atas kehidupan kita. Kita tidak tahu, dan kita di dalam alam bawah sadar kita, di dalam konsentrasi hati kita, di dalam konsentrasi roh kita, mungkin itu boleh kita latih untuk lebih mengerti lagi kuasa Tuhan itu jauh bisa melebihi daripada akal pikiran kita.
Kita lihat contoh mungkin orang-orang yang tahu akan meditasi, mungkin Bapak Ibu Saudara tahu artinya apa itu bermeditasi atau bersemedi kalau kata orang-orang lain ya. Itu terkadang memang kalau kita artikan itu, kalau kita lakukan juga, alangkah baiknya juga memang kalau kita bermeditasi terhadap Kristus. Artinya kita buang segala, kosongkan segala pikiran kita, kita bawa roh kita, konsentrasi kita untuk lebih membangun hubungan rohani kita terhadap Tuhan kita, terhadap Yesus Kristus. Oleh sebab itu banyak juga dampak memang, manfaat-manfaat positifnya daripada bermeditasi ini. Mungkin salah satunya adalah boleh membangun rohani kita yang lebih kuat, lebih tahan uji, boleh juga mungkin menyegarkan tubuh, boleh juga mungkin menyehatkan pikiran, dan masih banyak lagi. Tetapi dengan satu syarat, kita bermeditasi kepada Sang Pencipta kita. Kita menselami di dalam, di bawah alam sadar kita, kita membangun hubungan roh kita terhadap Tuhan. Dan mungkin juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin bagus juga kalau memang kita ada waktu ataupun perlahan, kalau kita memiliki rasa terpanggil di dalam Tuhan, setiap subuh ataupun jam-jam kecil atau jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, kita memiliki waktu, meluangkan waktu kita untuk membangun hubungan roh kita kepada Tuhan, berdoa dengan penuh di dalam roh kita, bukan hanya berdoa menurut hanya menggunakan akal pikiran kita. Maka tentu kita akan lebih mendapat lebih merasa enjoy dengan Tuhan itu, lebih merasa dekat. Tentu kalau kita misalnya lebih merasa dekat kepada Tuhan, tentu seperti yang saya sampaikan semalam itu, bahwa tidak ada rasa ketertuduhan itu, kita tentu sangat berani untuk mendekat kepada Tuhan. Nah, di sini ada firman Tuhan yang indah juga. Saya katakan tadi, jangan batasi Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, dalam hidup Bapak Ibu Saudara, termasuk juga dalam hidup saya. Karena apa yang kita pikirkan itu hanya kecil di mata Tuhan. Apa yang kita inginkan itu hanya kecil di mata Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita bagi orang yang percaya. Apapun yang kita minta di dalam Tuhan itu ada, apapun yang kita minta di dalam Tuhan itu berkatnya melimpah. Ya, kita hanya perlu menjalin hubungan, membangun komunikasi kepada Tuhan, membangun keintiman kita terhadap Tuhan, dan milikilah hati seorang yang hamba yang turut kepada Tuhan. Kemudian firman kali ini kaitannya dengan itu saya bacakan di 1 Korintus 2 ayat ke-9. Kita dengar bersama 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, ingat, seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sekali lagi, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kuncinya adalah untuk mereka, untuk kita yang mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Kristus, kita mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, semua yang difirmankan Tuhan ini tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dipikirkan oleh hati manusia, tidak pernah didengar oleh telinga. Apapun bisa terjadi. Apapun pergumulan saudara, Bapak Ibu saudara semua yang masih muda, yang orang tua, dan yang lain-lain, mungkin ada remaja, apapun pergumulan kita, mari kita mengasihi Tuhan. Sebab firman-Nya kita pegang, ujilah semua firman Tuhan. Firman-Nya berkata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah timbul di dalam hati, semua akan disediakan untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Kristus, kata kuncinya adalah mengasihi Kristus itu dengan pengertiannya seperti apa? Ialah firman Tuhan berkata, mengasihi Dia, mengasihi Tuhan adalah melakukan kehendak-Nya, dan menjauhi segala yang dilarang oleh-Nya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian,
Mari kita mengasihi Tuhan kita, mengasihi Yesus Kristus, mengasihi Juru Selamat kita, mengasihi Allah Tritunggal yang kita sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dengan cara hiduplah di dalam kehidupan rohani, hiduplah di dalam kehidupan terang, hiduplah di dalam kehidupan yang baru. Kita mengasihi Tuhan, melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Allah, dan melakukan kehendak Roh Kudus. Sebab kita tidak bisa menutupi apapun yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita, karena Roh Kudus, karena Roh Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran setiap manusia. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita berhikmat terhadap Tuhan, bukan berhikmat akan kepada manusia, tetapi marilah kita semua berhikmat di dalam Tuhan. Jangan biarkan diri kita termakan oleh pikiran kita sendiri, tetapi biarlah Kristus Tuhan kita bangun, kita intimkan hubungan kita dengan Tuhan supaya Dia lebih berkuasa dalam kita. Kita berdoa juga supaya Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita semua dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kiranya bilur-bilur Kristus dan darah tubuh Kristus mengurapi kita, mentahirkan kita dari segala penyakit, dan melindungi kita semua dari segala penyakit, mara, bahaya, dan maut. Andalkan selalu Tuhan dalam hidup kita, berhikmatlah kepada Tuhan. Jangan mengandalkan pikiran kita, hiduplah di dalam mengandalkan akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Kita berpegang teguh selalu kepada firman Tuhan. Jangan pernah sia-siakan waktu yang ada untuk berkomunikasi kepada Tuhan, untuk mencurahkan hati kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Allah yang penuh jawaban, Allah yang penuh kasih, dan kita boleh dijamah di dalam kasih-Nya yang setia, kasih-Nya yang lemah lembut, kasih yang penuh ketentraman dan penuh dengan kedamaian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dan saya dimanapun kita berada. Damai kasih Kristus selalu melimpah dalam hati kita. Buang segala kekhawatiran, buang segala kebimbangan dalam hati kita. Tuhan Yesus yang kita andalkan dalam hidup kita. Jangan batasi Tuhan berkarya dalam hidup kita semua. Tetap andalkan Tuhan. Hiduplah kita oleh iman, hiduplah kita oleh kasih karunia. Sola fide, sola gratia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.